Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salawataka sakanan lahum wallahu sami'un alim. Sadaqallahu nazim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat zuhur yang Allah muliakan, kita bersyukur pada Allah SWT hari ini dikuatkan iman kita, dapat kita melaksanakan ibadah puasa. Dengan puasa ini Allah janjikan harapan kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat zuhur yang Allah muliakan, Ramadan ini untuk zuhur diamanahkan kepada saya membahas tafsirul Quran. Pada kesempatan ini kita coba membuka tentang bab zakat, di mana kita tahu bahwa di bulan Ramadan ini ada dua zakat yang biasa dikeluarkan orang. Yang pertama zakat harta, yang kedua zakat fitrah. Untuk mengingat-ingatkan kita kembali agar nanti puasa kita lebih sempurna, maka pada kesempatan ini akan kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala yang ada tercantum dalam surah At-Taubah ayat 103 dan surah At-Taubah ayat 60. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Khudz min amwalihim shadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah dari orang yang punya harta itu zakat. Dalam artian di sini khudz itu diambil. Posisi amil pada saat ini dia menjemput. Sebenarnya itu. Khudz itu mengambil. Maka masjid kita, Masjid Paripurna, sudah kita adakan kerjasama dalam bidang zakat. Namanya Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Untuk tingkat kota namanya Basnas. Tetapi untuk tingkat masjid namanya UPZ, Unit Pengumpul Zakat. Jadi di masjid kita ini sudah di SK-kan unit pengumpul zakat. Pelindung penasehat itu adalah ketua RW dan ketua masjid. Sedangkan ketuanya kita tunjuk kemarin Ustadz Muhammad Yasri SHMH dan sekretarisnya Bapak LP Sultan Malano
dan bendaharanya Bapak Haji Karpelis, dibantu beberapa orang tenaga petugas. Mereka ini dinamakan dalam Basnas adalah UPZ, Unit Pengumpul Zakat, tetapi dalam agama dinamakan mereka itu amil. Maka amil ini diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, khudz min amwalihim shadaqatun wa tutahhirum wa tuzakkihim biha, maka ambillah dari orang yang punya harta itu zakat. Agar apa? Nanti agar tujuannya membersihkan harta mereka. Jadi di dalam harta kita itu ada milik orang lain yang namanya zakat. Secara kebanyakan kita lihat zakat untuk Pekanbaru dan sekitarnya itu ada beberapa bentuk zakat. Zakat biasanya adalah zakat usaha. Jika kita mempunyai usaha, usahanya itu lebih kurang kita awali dari modal katakanlah 76 juta rupiah, ini adalah satu zakat. Maka dari modal usaha 76 juta rupiah itu, katakanlah kalau kita emaskan lebih kurang 85 gram, maka di akhir tahun mulai dia usaha, maka wajiblah dia mengeluarkan 2,5%. Maka setiap tahunnya kalau satu zakat dia mengeluarkan lebih kurang 1.950.000 rupiah. Ini dalam bentuk zakat, zakat usaha. Apakah nanti zakatnya, apakah usahanya nanti 2 zakat, apakah nanti 3 zakat, apakah 4 zakat, dan begitu seterusnya. Termasuk zakat yang dimaksud di sini orang yang mempunyai uang tabungan. Apakah itu uang dalam bentuk umpamanya di rekening, deposito, termasuk umpamanya simpanan emas. Apabila itu dia simpan dalam 1 tahun, terhitung umpamanya 76 juta sekian, maka setiap tahunnya dia wajib mengeluarkan zakat uang itu, wajib dia mengeluarkan zakat emas itu. Berapakah jumlahnya? Lebih kurang 2,5%, lebih kurang kalau harga sekarang adalah 1.900.000 rupiah. Maka apakah zakat itu puasa? Tidak. Dimulai kapan kita siapkan. Pokoknya kita Januari kemarin ada menabung, katakanlah umpamanya 200 juta. 200 juta ini kita katakanlah 2 zakat setengah. Maka sampai Januari, maka wajiblah kita mengeluarkan zakatnya 2 zakat, yaitu lebih kurang hampir 4 juta rupiah. Beginilah perhitungan zakat. Maka di sini dikatakan khudz min amwalihim, ambil zakat mereka, dalam artian bahwa kita selaku masyarakat, katakan jamaah, jangan marah kalau nanti petugas zakat menanya, katakan menyurvei rumah-rumah kita, apakah penghasilan kita di rumah itu. Sebenarnya tidak ada hak kita marah, karena ini perintah agama. Karena di dalam Al-Quran itu ada 85 ayat yang berkaitan dengan perintah solat dan perintah zakat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan solat, laksanakan zakat, dirikan solat, bayar zakat. Itu secara beriringan ada lebih 85 ayat di dalam Al-Quran. Artinya bahwa wajibnya solat juga wajibnya membayar zakat. Kemudian apa usaha kita lagi? Kita punya usaha umpamanya yang berputar, menghasilkan. Kita usaha rental mobil. Rental mobil kita umpamanya 3, berjalan setiap hari. Kita dapatkan setiap hari itu 1,5 juta kali sebulan. Berapa biayanya? Katakan, dan ini juga wajib kita keluarkan zakatnya. Usaha kita umpamanya rumah petak.
Rumah petak kita ada 10. Satu bulan kita bayar, kita sewakan 500.000 per satu pintu. Berapa ini? Tinggal kita menghitungkan saja. Dan banyak lagi usaha-usaha yang semuanya itu akan dikenakan zakat. Khudz min amwalihim, ambil zakat mereka. Maka dari sini fungsi amil itu mencatat agar nanti bagaimana masyarakat kita, jamaah kita, mereka itu tidak tergolong orang-orang yang tidak membayar zakat. Banyak di antara kita ini mungkin tidak tahu bagaimana cara membayar zakat, apa-apa saja, sehingga kadang-kadang di antara kita ini seikhlasnya saja memberikan. Itu bukan zakat. Seikhlas saja memberikan itu hanyalah sedekah biasa. Maka kalau zakat ini memang ada takaran-takaran dan aturan-aturannya. Termasuk zakat yang selalu dilupakan orang sekarang ini adalah zakat buah-buahan. Zakat buah-buahan itu yang termahal sekarang adalah sawit. Maka zakat buah-buahan ini kita ambil dari patokan ayat Al-Quranul Karim. Bagaimana ayat Al-Quranul Karim memerintahkan, maka bayarlah, keluarkanlah zakatnya sewaktu kamu panen. Panen sawit wajib mengeluarkan zakat. Atau dikumpulkan, bisa juga nanti setelah itu dibayarkan. Berapa takarannya? Takarannya kalau dia alami 10%. Alami 10%. Sawitnya tidak dipupuk. Sawitnya umpamanya tidak diracun untuk menebasnya, alami dia, itu zakatnya kita keluarkan 10%. Kalau umpamanya kita panen 10 juta per sekali panen, ambillah 10% dari itu. Kemudian kalau dia sudah menggunakan katakanlah upah dari pekerja, kemudian lagi racun, kemudian pupuk, termasuk sekarang ini sawit banyak hilang, ada jaga malamnya, ya. Dengar saya banyak orang yang punya sawit risau, ya, yang punya harta sekarang banyak risau ya. Kalau kita santai-santai aja Pak ya, karena yang dijaga itu nggak ada kan. Jadi maka dikeluarkan semua, minimal dia membayar zakat dari hasil kebun itu, hasil buah-buahan itu adalah 5%. Minimal itu 5%. Tidak ada lagi di bawah 5% untuk buah-buahan. Maka umpamanya kalau dia sekali panen itu 10 juta, maka dikeluarkan upahnya tadi, maka diambil 5%, itulah yang wajib dibayarkan kepada zakat. Maka banyak lagi hal-hal yang lain. Termasuk fikih yang sekarang membahas tentang binatang ternak. Binatang ternak ini tidak ada lagi alami. Tidak ada lagi alami. Umpamanya unta sudah diternakkan, umpamanya kambing sudah diternakkan. Diternakkan itu artinya dikandangkan dan dikasih makan. Jadi dihitung itu tidak lagi hitung binatang ternak. Umpamanya dulu unta 5 ekor unta, satu zakatnya anaknya gitu. Umpamanya kambing 40 ekor, satu zakatnya. Sekarang ini karena sudah dikandangkan, mengambil rumput itu namanya, diaritkan makanannya, umpamanya segala obat-obat segala disuntikkan, maka itu dihitung sekarang ini untuk zakat binatang ternak yang sudah profesional, dikandangkan, dikasih makan, umpamanya dikasih obat segala macam, sudah dihitung adalah zakat perdagangan. Jadi untuk sekarang ini, untuk zakat binatang ternak itu sudah dihitung zakat perdagangan. Maka kalau zakat perdagangan dihitung nanti per sekali panennya, kapan dia panen. Umpamanya ada penggemukan istilahnya sekarang sapi, dia beli dari Lampung, kemudian di sini digemukkannya, dibelinya 6 juta, dijualnya nanti umpamanya jadi 12 juta atau 13 juta. Inilah dikeluarkannya zakatnya dalam artian seperti zakat yang kita tentukan 85 gram atau dikeluarkan 2,5%, maka inilah dari zakat perdagangan karena dinisbahkan dia kepada zakat perdagangan, bukan zakat untuk buah-buahan.
Jadi bagi kita yang punya harta, tentu dapat kita hitung-hitung. Apakah kita mempunyai harta dengan rumah petak? Apakah kita harta dengan punya berjalan seperti rentalnya mobil? Apa kita usaha umpamanya ada uang toko emas? Apa kita punya buah-buahan? Apa kita umpamanya kita punya tabungan? Maka untuk menyempurnakan keislaman kita, maka hendaklah kita menunaikan zakat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, kepada siapa zakat ini kita kasih? Yang punya zakat itu sebagusnya mengasih kepada amil. Ya, kenapa dikasih kepada amil? Amil itu nanti akan memporsikan kedelapan ini. Dia akan mencari secara adil. Kalau kalau kita hanya mencari, paling-paling kita kasih fakir miskin saja. Sedangkan 7 asnaf lagi lupa. Maka kadang-kadang kita yang memberi zakat itu sehendak kita, akhirnya kita zalim. Orang-orang tertentu yang kita beri zakat. Maka kalau amil, itu melalui Basnas yang punya badan hukum, yang telah disepakati oleh ulama, MUI, pemerintah, kemudian dituangkan dalam undang-undang, maka masjid kita, katakanlah, atau di Kota Pekanbaru, Basnas namanya, kalau masjid namanya UPZ, maka mereka ini akan menyalurkan kepada asnaf yang 8. Asnaf yang 8 itulah yang dijelaskan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat 60. Apa yang pertama? Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafatu qulubuhum fir riqab wal khabina fi sabilillah wa ibnis sabil. Ada 8. Yang pertama di situ fakir. Siapa itu fakir? Orang yang tidak punya usaha dan tidak punya penghasilan. Ini fakir. Kadang-kadang kalau kita tengok orang di tempat kita ini, dia tidak punya usaha, penghasilan pun tak ada. Ini fakir ini, Pak. Fakir. Nah ini, dia usahanya tidak ada, penghasilannya tidak ada. Jadi ini fakir. Maka kita tinjau. Ini oleh amil wajib bekerja sama dengan RT. Karena yang ngerti itu RT. Jadi amil itu termasuk nanti kalau bisa dilibatkan RT. RT itu juga nanti dia tahu di daerah dia itu siapa yang fakir, siapa yang tidak punya usaha, dan siapa yang tidak punya penghasilan. Dia tengok di situ. Ini orang ini fakir. Sedangkan yang kedua dikasih kepada orang miskin. Orang yang punya usaha atau orang yang punya penghasilan, itu miskin. Di Marsan ini banyak yang miskin. Kenapa? Dia tidak punya usaha dan dia punya penghasilan. Contoh, ada rumahnya besar, ada mobilnya juga. Tetapi itu adalah warisan dari suaminya. Suaminya sudah meninggal. Bayar listrik saja dia tak bisa. Dia punya penghasilan. Apa penghasilannya? Pensiunan suaminya. Pensiunan suaminya yang meninggal. Rumahnya ada, mobilnya ada, tapi tak terawat. Bayar listrik aja susah. Kalau ini perlu kita survei. Jangan kita tengok, ya bapak ibu itu tak bisa, tak cocok dapat zakat. Rumahnya besar, mobilnya ada. Tapi kalau kita dalami, hanya dia mendapatkan penghasilan lebih. Paling-paling 2 jutaan rupiah per bulan pensiunan suaminya. Bayar listrik saja tak bisa. Bayar listrik saja tak bisa. Apalagi beli minyak mobil yang sudah mulai agak mahal kan. Akhirnya apa? Ini termasuk orang miskin. Termasuk yang miskin itu kami tanyakan kemarin ke Basnas Kota Pekanbaru dan Provinsi Riau yang gajinya di bawah UMR. Gajinya di bawah UMR. UMR kita 3.049.000. UMR kita 3.049.000. Kalau gajinya di bawah ini orang miskin, Pak. Orang miskin. Banyaklah kita sudah miskin sekarang. Apalagi guru MDA, gajinya 600.000 sebulan. Ya Pak Khairunat. Ada 400 ya. Itu bukan miskin lagi namanya. Itu apalah. Maka ini hanya saja dia punya pekerjaan. Jadi ini yang perlu kita salurkan. Betapa banyak kadang orang miskin dan juga betapa banyak kadang fakir.
Kemudian yang ketiga, wal amilin, amil, petugas. Petugas ini wajib dia mendata. Mendata di daerahnya berapa banyak yang fakir dan berapa banyak orang miskin, berapa banyak orang mu'allaf, berapa banyak orang gharimin, dan berapa banyak orang fisabilillah yang tiba jalan kemari. Maka dia wajib mendata itu semua, sehingga nanti dia dikatakan amil. Amil itu pekerja. Nanti setelah dia data, siapa yang wajib zakat, siapa yang wajib menerima zakat, kemudian barulah nanti dia jemput zakat. Kalau kita mungkin belum bisa ya. Kalau untuk masjid kita umumnya menunggu ya. Menunggu, tapi sebetulnya kalau dalam ayat ini khus jemput. Jadi bapak-bapak nanti yang punya zakat jangan segan menelepon UPZ, petugas zakat ini. Pak, ke rumahlah, ambil zakat saya. Tidak ada masalah. Itu satu penghormatan. Nah, ini benar, dibenarkan dalam Islam seperti itu. Kemudian amil ini berhak mendapatkan zakat 1/8. 1/8 itu 12,5%. Itu dia mendapatkan zakat itu. Siapapun orangnya nanti amil, dia mendapatkan 12%, setengah daripada dia kumpulkan. Dan itu dia berhak. Kenapa? Di situ akan dikenakan semuanya, termasuk transportasi dan semuanya, maka dia mendapatkan 2,5%. Mendapatkan 12,5% atau 1/8. Kemudian kena tanggung, kita habiskan aja ya Pak ya. Kemudian setelah amil itu adalah namanya mu'allaf. Mu'allaf ini orang yang baru masuk Islam. Kalau bisa orang masuk Islam ini adalah orang yang masuk Islam di tempat kita. Pembinaannya kita. Jadi berapa lama mu'allafnya itu? Maksimalnya 2 tahun. Jangan lebih. Kalau 2 tahun itu tak mu'allaf lagi tuh. Nah itu. Kadang ada orang mengaku mu'allaf terus. Udah 15 tahun, masih mu'allaf juga ada. Enggak ya. Maksimalnya 2 tahun. Untuk apa ini? Untuk menguatkan imannya dan untuk membiayai pendidikan agamanya. Nah itu. Jadi mu'allaf itu ada pembinaannya. Kalau bisa memang sebaiknya mu'allaf itu adalah mu'allaf yang ada di sekitar kita. Jadi kalau ada nanti katakanlah ini maaf ini yang datang dari daerah lain mengatasnamakan mu'allaf, mohon maaflah jangan diterima suratnya. Kalau dia dari Rumbai, serahkan ke Rumbai. Kalau dia ada umpamanya dari Nias, serahkan ke Nias. Nah, mereka itulah yang memperhatikan itu, bukan kita. Nah ini, seharusnya begitu. Kemudian warikop hamba. Hamba itu orang yang tidak bisa mengatur dirinya. Orang yang tidak bisa mengatur dirinya. Kalau hamba pada zaman Rasulullah SAW dulu adalah yang diperjualbelikan. Tapi kalau sekarang ini hamba itu adalah orang yang tidak bisa mengatur dirinya. Dalam artian pesuruh-pesuruh lah. Pesuruh-pesuruh tingkat bawah. Maka dalam ini mereka ini akan mendapatkan sebahagian dari zakat 1/8. Yang keenam gharimin, orang yang berhutang. Orang yang berhutang ini diperhitungkan tidak mungkin dia lagi mampu membayar hutangnya. Katakanlah gajinya 2 juta, hutangnya umpamanya 8 juta. Kita hitung tak mungkin dia mampu membayar hutangnya. Nah gini ya. Tapi jangan hutang umpamanya kredit mobil ya, itu tak masuk itu Pak Khairunnas ya. Hutang kredit mobil, kredit ini, kredit itu tak masuk ya. Ini kebutuhan lah, kebutuhan dirinya, katakanlah kebutuhan rumah tangganya, dia berutang-utang, maka ini diberikan zakat. Yang ketujuh, fisabilillah, orang yang berjuang berperang di jalan Allah. Orang yang berjuang di jalan Allah ini, berperang di jalan Allah ini, pada intinya adalah orang-orang yang berjuang berperang melawan kafir-kafir Quraisy, katakanlah begitu, musuh-musuh Allah. Tapi sekarang ini dan itu tidak ada. Dikatakan fisabilillah ini
banyak dikatakan sekarang ini pejuang-pejuang ulama dan sekelasnya. Terakhir Ibnu Sabil Musafir. Maka dari itu musafir ini hampir jarang lah ya. Maka terakhir kami mendapatkan fatwa bahwa zakat itu mesti dihabiskan tahun itu juga. Zakat itu mesti dihabiskan tahun itu juga. Umpamanya masjid kita mendapatkan nanti zakat katakanlah 60 juta, baik itu zakat fitrah, zakat mal, dan harus dihabiskan tahun itu juga. Tahun itu juga artinya mulai dari tahun 1442, 43 habis sebelum 1444. Satu tahun itu dihabiskan. Nah, inilah yang dapat kami sampaikan dari penafsiran-penafsiran yang dapat kami baca. Semoga ini ada manfaatnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.